Ya, ini pelajaran teman-teman, ini informasi bahwa di Gaza tidak ada tempat yang aman. Tadi malam sebuah rumah sakit, namanya Rumah Sakit Baptis Ma'madani di timur kota Gaza itu dibombardir, sementara isinya itu ada ribuan warga. Ya, sejauh ini yang saya dengar itu sudah 1.100 korban jiwa dalam serangan tersebut. Dan di sini tempat saya berdiri aja kan ini ada 15 yang sudah dievakuasi dan 7 yang masih berusaha dievakuasi yang terjebak di bawah runtuhan ini. Ya teman-teman, kita semua yang berada di Gaza ini punya potensi yang sama, punya risiko yang sama menjadi korban serangan. Tapi ya itu sudah menjadi risiko kita semua. Saya sudah memilih untuk tinggal di Gaza, untuk menjadi mata kalian, untuk menjadi telinga kalian, dan untuk menjadi suara-suara warga Palestina untuk saya sampaikan keluar sana di Indonesia. Ya, dengan segala risikonya saya sudah siap insyaallah ta'ala. Kalaupun harus meninggal, itu sebuah kehormatan bagi saya, karena saya ya bisa berhujah di akhirat kelak bahwa ya Allah, saya tidak diam, saya telah berbuat, saya telah maksimal. Dan saya harap kalian juga sama teman-teman di Indonesia. Ya biarlah saya yang menanggung risiko di lapangan, kalian tugas kalian sederhana teman-teman, share. Kalau kalian nonton seperti ini, kalau kalian mampir ke akun saya, nonton video saya, jangan sekedar nonton, jangan disimpan untuk kenangan pribadi teman-teman, di-share. Tugas kita adalah membuka mata dunia, masih banyak mata-mata yang masih tertutup, hati-hati yang belum terketuk masih banyak. Dan tugas kalian semua di sana adalah membagikan video-video ini lewat grup WhatsApp, lewat grup Telegram. Sekali lagi, resiko saya di sini kematian. Resiko kalian semua di sana apa sih? Kuota, capek jari-jarinya. Nggak imbang teman-teman, tapi saya tidak ingin mengecilkan perjuangan kalian semua. Kita semua saling melengkapi, saling berkolaborasi. Ini adalah kisah tentang pembentukan negara Israel. Ini adalah kisah tentang janji Inggris yang menyebabkan konflik berkepanjangan selama lebih dari 100 tahun. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat yang isinya adalah sebuah deklarasi yang mengumumkan dukungannya terhadap pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut ditujukan kepada Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan ke Federasi Zionis Inggris Raya dan Irlandia. Saat Balfour menulis mengenai niat pemerintahannya untuk menciptakan tanah air Yahudi di Palestina, 90% dari penduduk yang tinggal di sana jelas bukan orang Yahudi. Sebulan setelah surat Balfour, pasukan Inggris merebut Palestina dan mengakhiri 400 tahun pemerintahan Utsmaniyah, yang kala itu tinggal di Palestina adalah sebagian besar Muslim, minoritas Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan dengan damai. 21 tahun sebelumnya, pada tahun 1869, Theodor Herzl, seorang pria berkebangsaan Austria, menerbitkan The Judenstaat, yang artinya negara Yahudi. Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi orang Yahudi untuk menghindari antisemitisme di Eropa yang memang telah berlangsung lama bukan dengan meninggalkan, tetapi memiliki negara mereka sendiri. Herzl tidak hanya menulis. Tahun berikutnya, ia mengorganisir konferensi di Basel, Swiss, sebuah kongres Zionis pertama. Dari sini, gerakan Zionis menjadi sangat aktif. Mereka mengumpulkan dana untuk mempromosikan imigrasi Yahudi ke Palestina, perusahaan untuk membeli tanah di sana, dan merekrut perwakilan untuk memperjuangkan tujuan mereka. Perang Dunia I adalah konflik yang melibatkan perlombaan senjata dan perebutan wilayah, dan pemenangnya mendirikan Liga Bangsa-Bangsa untuk mendistribusikan wilayah pihak yang kalah di antara mereka, yang sering disebut sebagai sistem mandat, menempatkan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Utsmaniyah dan Jerman di bawah mandat mereka. Inggris diberikan mandat atas Palestina, tapi bagi orang Palestina, jelas bahwa Inggris tidak memberikan mereka kemerdekaan. Inggris justru memberikan negara mereka kepada orang lain. Bahkan mereka tidak pernah ditanyai mengenai apa yang mereka mau, atau seperti apa kemerdekaan yang mereka inginkan. Segera setelahnya, komunitas Yahudi di Palestina tumbuh dengan gelombang imigrasi besar. Mereka memiliki sekolah dan pabrik mereka sendiri, bahkan milisi mereka sendiri, Haganah. Pada tahun 1936, rakyat Palestina melakukan mogok. Pasukan Inggris mencoba untuk menghentikan mogok tersebut dengan penangkapan, penyiksaan, hukuman massal, dan eksekusi. Pemimpin-pemimpinnya diasingkan, senjata mereka disita, dan rumah-rumah mereka dihancurkan. Pejuang Palestina menyerang target-target Inggris dan Yahudi, sementara pasukan Inggris dan Haganah melakukan serangan bersama terhadap desa-desa di Palestina. Pemerintah Inggris kemudian menarik garis pada peta dan membagi wilayah Palestina dan Yahudi.
Dan karena orang Palestina merupakan mayoritas di negara itu, 250.000 orang dari mereka harus dikeluarkan dengan kekerasan untuk membuat negara Yahudi dapat dipertahankan. Pemberontakan berlanjut hingga tahun 1939. Pada saat itu, sekitar 10% dari penduduk dewasa Palestina telah dibunuh, terluka, ditangkap, atau diasingkan. Buku Putih 1939 adalah sebuah dokumen yang berisi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Britania di bawah Arthur Neville Chamberlain yang memutuskan untuk meninggalkan gagasan tentang pembagian Palestina di bawah mandat Britania dan sebaliknya membentuk Palestina yang merdeka yang diperintah bersama-sama oleh orang-orang Arab dan Yahudi. Buku Putih menciptakan konflik antara Inggris dan para Zionis untuk pertama kalinya. Bagi para Zionis, ini adalah pengkhianatan. Sebagai tanggapan, beberapa dari mereka meledakkan bom di seluruh negara, membunuh puluhan orang Palestina. Tapi segera semua orang teralihkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Lebih dari 60 juta orang tewas dalam Perang Dunia II, termasuk 6 juta orang Yahudi yang dibunuh di kamp kematian Nazi. Para korban selamat Yahudi melarikan diri dari Eropa, dan sebagian besar dari mereka mencoba mencari perlindungan di Palestina. Batasan imigrasi Yahudi yang diterapkan Inggris memicu konfrontasi langsung antara para Zionis dan Inggris, seringkali dengan target Palestina. Para Zionis ini tahu dua hal. Secara militer, mereka lebih kuat daripada orang Palestina, dan Inggris lelah setelah Perang Dunia II. Mereka tidak akan memiliki semangat terus berperang di Palestina. Mereka benar. Pada tahun 1947, setelah 30 tahun pendudukan, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Palestina dan meminta PBB yang baru dibentuk untuk membersihkan kekacauan itu. Selama pemerintahan Inggris, jumlah orang Yahudi meningkat dari 10% menjadi 30% dan memiliki sekitar 6% dari tanah Palestina. Di bawah kepemimpinan Ben Gurion, sebuah agensi Yahudi yang berfungsi sebagai pemerintahan bagi komunitas Yahudi dan milisi Zionis memiliki puluhan ribu tentara, senjata modern, dan perwira yang sudah berperang dalam Perang Dunia II. Di sisi lain, orang Palestina tidak diizinkan untuk mengembangkan administrasi dan militer mereka sendiri, padahal mereka masih menjadi mayoritas di seluruh wilayah itu. Pada November 1947, PBB yang pada saat itu hanya terdiri dari sebagian kecil negara di dunia memutuskan untuk membagi Palestina. Rencana ini menetapkan 55% wilayah untuk negara Yahudi. Tetapi PBB tidak pernah menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi sementara sebagian besar dari penduduknya adalah orang Palestina. Ben Gurion dan kepemimpinan Zionis menerima keputusan itu. Dengan Inggris akan pergi, para Zionis tahu bahwa mereka akan memiliki militer terkuat di Palestina. Pasukan mereka diinstruksikan untuk merebut lebih banyak wilayah daripada yang diberikan oleh PBB dan melakukan apa yang perlu untuk mengurangi jumlah orang Palestina di dalamnya. Di kota-kota seperti Haifa, para milisi Israel meledakkan bom mobil di pemukiman Palestina. Mereka menyerang desa-desa dan memaksa penduduknya pergi. Pasukan Haganah telah mengusir orang Palestina dari kota yang terkepung, sedangkan sisanya menjadi tawanan Israel. Setelah sebagian besar Yerusalem Barat yang telah dikosongkan oleh penduduk Palestina, pada tanggal 9 April 1948, desa Deir Yassin diserang. 250 orang tewas dalam keadaan yang sangat kejam. Wanita dan anak-anak diterangi, dibariskan, difoto, dan kemudian dibunuh dengan tembakan otomatis. Kisah tentang apa yang terjadi di Deir Yassin segera memicu kepanikan di seluruh negara. Para sejarawan telah mencatat puluhan pembantaian serupa selama periode ini. Saat Inggris mengakhiri mandatnya pada 15 Mei 1948, 250.000 orang Palestina telah mengungsi keluar dari wilayah mereka. Ben Gurion pun mengumumkan berdirinya negara Israel, dengan dirinya sebagai Perdana Menteri pertamanya. Dia berdiri di bawah gambar besar Herzl, 50 tahun setelah Herzl memprediksi kejadian ini. Dengan Inggris keluar dari wilayah Palestina, tentara dari beberapa negara Arab memasuki Palestina. Tetapi tentara Israel memiliki persenjataan yang lebih baik dan terorganisir. Pasukan Israel menyerbu tempat-tempat yang telah diserahkan oleh PBB untuk negara Palestina, seperti kota Lida dan Ramallah. 50.000 orang dipaksa melarikan diri dari sana. Banyak di antara mereka berjalan kaki dalam apa yang dikenal sebagai Mars Kematian Lida. Setelah dikosongkan, kota-kota tersebut diberi nama Ibrani, Lod, dan Ramlah. Seperti di banyak kota kosong lainnya, bangunan dan rumah-rumah diambil alih oleh negara Israel yang baru dan diberikan kepada orang Yahudi. Pada saat PBB menyepakati gencatan senjata, 3/4 dari rakyat Palestina telah menjadi pengungsi. Dalam bahasa Arab, mereka menyebutnya Nakba, yang secara harfiah berarti bencana. Negara Israel yang baru terbentuk terdiri dari 78% wilayah yang dulunya adalah Palestina.
Setahun kemudian, PBB mengeluarkan resolusi yang meminta semua pengungsi Palestina diberi izin untuk kembali ke rumah mereka. Tapi mereka tidak pernah kembali. Palestina telah terhapus. Dalam beberapa dekade sejak itu, upaya untuk menyelesaikan konflik ini telah dicoba dengan membagi wilayah tersebut. Dengan setiap upaya berturut-turut, wilayah yang ditawarkan kepada orang Palestina di tanah air sejarah mereka sendiri semakin banyak. Ironisnya, Israel masih kesulitan untuk mempertahankan keunggulan populasi yang diperolehnya pada tahun 1948 ketika ia memaksa semua orang keluar dari wilayah Palestina. Sampai hari ini, penduduk Yahudi dan non-Yahudi di negeri ini kurang lebih seimbang. Tetapi orang-orang Palestina di bawah pendudukan Israel tidak memiliki hak, kewarganegaraan, dan tidak memiliki prospek untuk merdeka di bawah kendali mereka.